Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke, terkuak kenapa si Agus Buntung ini pakai jas alma mater pada saat rekonstruksi. Dan ini tentunya dari pihak kampus pasti ini merasa risih dan merasa nggak nyaman dengan hal ini. Tapi mau bagaimana lagi, karena memang itulah aksi-aksinya saat dia beraksi itu pakai baju itu. Oke, kita simak dulu sebelum kita lihat seperti ini penampilannya saat rekonstruksi, seperti tidak ada tampak penyesalan dalam apa yang dia lakukan. Oke, kita simak dulu informasinya. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater, makanya dia menggunakan itu. Kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan, yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan, kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Oke, kalau masalah pemilik homestay dia nanya untuk bayar, ya wajar, karena homestay kalau mau pakai ya bayar ya, siapapun itu. Nah, mungkin ya homestay nggak peduli dengan ini pasangan apa, siapa, nggak peduli ini pasangan apa yang resmi atau pasangan yang seperti ini atau yang apapun. Nah, ini kelemahannya sebuah usaha penginapan ya, yang penting ada yang nginep bayar. Nah, itu repot itu bicaranya. Kalau bisa ya penginapan itu penginapan yang barokah ya, yang nginep itu kalau laki-laki perempuan ya pastikan tuh suami istri ya, ada bawa surat nikah. Nah, itu bagus itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, coba lihat ekspresinya si Agus Buntung. Lo lihat, dia dengan santainya tengok kiri kanan menengadah, masih bisa menengadahkan. Lo lihat masih ngangkat dagunya itu. Jadi dia tidak tampak penyesalan dalam apa yang dia lakukan. Dia seperti tidak merasa bersalah, tidak merasa itu perbuatan yang keji ya. Dia baik-baik saja. Nah, ini karena perbuatannya sudah mendarah daging yang berulang-ulang, akhirnya dia sudah menganggapnya itu ya sudah, itu yang dilakukan, dia tidak merasa kalau itu bersalah, mungkin malah bangga ya dengan kelakuannya itu. Dia mampu menaklukkan banyak wanita ya, jadi mungkin itu jadi sebuah, menurut dia, prestasi. Lihat loh, lagaknya itu songong banget itu. Nah, itu jadi ya ini sudah saatnya dia dapat hukuman yang setimpal. Nanti nggak tahu itu di penjara akan seperti apa. Ya, kalau seperti ini udah nggak bisa lihat, istilahnya difabel tapi kelakuannya udah kelakuannya setan itu. Oke, sahabat curhatizen, kita tetap harus waspada ya dengan link sekitar kita. Yang punya anak entah laki-laki perempuan sama saja sebenarnya. Maksudnya rawan untuk mendapatkan perlakuan yang istilahnya pencabulan itu bisa terjadi pada siapapun ya. Bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan,
Karena orang laki-laki juga bisa mencabuli anak laki-laki, bisa mencabuli anak perempuan, yang namanya udah jadi setan, apapun dilakukan demi mengikuti hawa nafsunya. Oke, sahabat curhatizen, semoga kita senantiasa waspada dan dijaga keselamatan kita, dan tetaplah berbuat baik untuk kebaikan kita dan lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.